Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Relasi kita terhadap Tuhan sekurang-kurangnya ada dua. Nah, dua ini mana bagian kita? Atau kira-kira saya masuk yang mana? Yang pertama adalah transaksional. Ya, kita tahu yang namanya transaksional itu bisnis. Ya. Tidak mau kan yang namanya pedagang itu rugi, pengennya apa? Untung. Maka berelasi dengan Tuhan itu berpikirnya untung rugi. Kisah-kisahnya banyak. Itu dulu yang pertama, transaksional. Yang kedua adalah personal. Personal artinya pribadi. Tidak lagi memperhatikan atau mempertimbangkan transaksi, untung dan rugi, dikabulkan atau tidak. Itu urusan nanti. Karena yang dipikir adalah bagaimana relasi personal kita dengan Tuhan itu terjadi. Hari ini kita mendengarkan kisah Yesus membongkar meja-meja, membalikkan meja penukar uang asing di seputar bait Allah. Nah, kalau saya mencoba merenungkan itu, karena di situ ada relasi untung dan rugi. Yang namanya pedagang itu kan seperti itu. Maka Yesus tidak menginginkan bahwa bait Allah
ruang perjumpaan antara Allah dan manusia itu berubah menjadi ruang transaksional, ruang bisnis. Nah, ini bisa menjadi gambaran kita. Bisa jadi relasi kita di seputar gereja, di dalam gereja, itu relasi transaksional kita dengan Tuhan. Kalau seluruh doa-doa kita tidak dikabulkan, maka aku tidak lagi pergi ke gereja. Ini kan contoh bisnis kan, karena aku tidak mendapatkan apa-apa di situ. Bahkan ada yang mengalami sudah ke gereja berkali-kali, berdoa berkali-kali, ternyata tidak dikabulkan. Nah, ini kan yang rugi siapa? Kita tanpa sadar merasa rugi. Letak ruginya di mana? Karena ada ekspresi bahwa kemarahan itu tampak. Loh, tiwas tak rewangi gitu kan. Bahasa Indonesia ya, sudah terlanjurku rewangi itu apa ya? Apa? Bela-belain gitu ya. Novena, rosario, macam-macam. Novena dari A sampai Z jenis macam. Ternyata tidak dikabulkan. Ketika itu marah sudah terjadi, itu berarti ada relasi transaksional. Karena menjadikan Allah itu sebagai pemilik yang semena-mena kita mintai. Nah, sementara yang personal itu apapun yang terjadi, saya tetap melakukan ini. Demikian juga kalau tadi kita mencoba merenungkan lebih lanjut apa yang Yesus katakan. Jika kamu mengatakan pohon ara ini tidak lagi tumbuh, ya akan terjadi. Karena Yesus mau menunjukkan kedalaman hati, batin yang kokoh, gigih, seperti yang kemarin saya singgung dalam homili, yang gigih itu menunjukkan relasi yang personal kita dengan Allah. Maka hari ini kita diingatkan, mari kita berusaha untuk menjalin yang personal, tidak menjadikan hidup doa kita, relasi kita dengan Tuhan sebagai untung dan rugi. Moga-moga Ekaristi yang kita rayakan ini sekaligus adorasi yang kita lakukan nanti juga makin membuat kita secara personal dekat dengan Allah, dan pada gilirannya kita berbuah kasih bagi sesama. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu itu, sekarang dan selama-lamanya.